ya yang beli rumah secara KPR, data di Indonesia itu adalah 80-90%. Ya, itu memang tidak menginginkan. Halo, assalamualaikum Sobat Jamutem. Kembali lagi bertemu dengan saya Safa Muhammad. Dan pada sesi video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana sih supaya bisa membeli rumah dengan cara tunai atau cash. Nah, tetapi pada sesi kali ini saya tidak akan membahas itu lebih detail karena itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Tetapi fokus saya pada video ini adalah penyebabnya atau sebab kenapa sih orang itu tidak bisa membeli rumah dengan cara cash atau tunai. Ya, kebanyakan orang membeli dengan KPR. Ya, paling tidak ada dua hal yang menurut saya sangat penting sekali, ya, dan sebab utama kenapa orang itu tidak bisa membeli rumah dengan cara cash atau tunai. Sebab yang pertama adalah sebagian besar orang itu tidak menginginkan bahwa dia akan mampu membeli rumah cash. Tidak menginginkan, maksud saya tidak menginginkan, ya. Loh, kok bisa begitu? Ya, saya yakin pendapat ini saya dasarkan bahwa yaitu tadi, karena sebagian besar orang itu menganggap atau sudah down duluan bahwa saya nanti gaji saya segini, kecil, sementara harga rumah tinggi, kenaikannya tinggi juga. Nah, itu tidak akan kekejar dengan kalau kita membeli rumah dengan cara cash, kecuali kita membelinya dengan KPR. Maka otaknya atau pikiran kita, cara berpikir kita, sebagian besar orang, ya mau nggak mau salah satunya cara yang paling tepat membeli rumah di dalam kondisi seperti ini adalah dengan cara KPR atau KPRS. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini menurut saya justru lebih penting, ya, karena sebagian besar orang anggap ya yang beli rumah secara KPR, data di Indonesia itu adalah 80-90%. Ya, itu memang tidak menginginkan. Selain tidak menginginkan untuk membeli rumah dengan cash dan tidak berusaha dengan baik. Nah, yang kedua yaitu mereka memang tidak ingin atau tidak mau membeli rumah dengan sesuai kemampuannya, ya, tidak mau. Jadi misalkan begini, ada seseorang yang berpenghasilan 10 juta. Nah, dengan penghasilan 10 juta itu kalau beli rumah pakai KPR itu biasanya dapat KPR-nya sekitar 300 sampai 350 juta, ya, tentu dengan nanti bayar DP-nya itu sekitar 20%. Jadi kalau dia dapat KPR-nya misalkan anggap 300 juta, maka berarti rumah yang dibeli itu sekitar harga 400 juta, ya. Ya, 375 sampai 400 juta lah, ya, kurang lebih segitu. Nah, dengan kemampuan membayar, ya, 300 juta ngutang atau KPR itu berarti angsuran dia sebulan itu rata-rata 3 juta sampai 3,5 juta, ya. Jadi bank itu ngitung biasanya sepertiga dari gaji mereka atau penghasilan mereka. Jadi kalau penghasilannya 10 juta, maka kurang lebih sepertiganya ya sekitar 3 sampai 3,5 juta. Nah, maka dia sebenarnya dianggap mampu oleh bank untuk mengangsur rata-rata sebulannya itu 3 juta sampai 3,5 juta, ya. Nah, oke, kita hitung lagi. Tadi saya bilang kalau gaji 10 juta berarti dia mampu sebulannya 3 sampai 3,5 juta, dan dia berarti sudah harus menyediakan uang DP untuk beli rumah. Kalau harga rumahnya itu 400 juta, maka sekitar 80 juta. Nah, itu belum ada biaya-biaya lagi. Biaya-biaya, misalkan biaya asuransi, biaya administrasi bank, biaya lain-lain itu sekitar, atau BPATB, ya, pajak-pajak, notaris, hak tanggungan atau hipotek. Nah, itu sekitar 6-7%. Berarti yang dia harus sediakan adalah 300 kali 7%, 20 juta. Ditambah tadi uang DP sekitar 80 juta, ya, dengan harga rumah 400 juta, maka 100 juta sebenarnya dia sudah punya cash,
betul nggak? Sudah punya uang cash 100 juta. Nah, tapi masalahnya kan dia nggak mau beli rumah seharga 100 juta itu loh. Maka yang ada di pikiran mereka, tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar orang tidak mau membeli rumah sesuai kemampuannya. Padahal dia mampu beli rumah seharga 100 juta, dia hanya mau membeli rumah sekitar 400 juta. Nah, paling mikirnya, loh, mana ada rumah harga 100 juta? Ada, ya, nanti saya bahas di pembahasan berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Orang punya uang 100 juta, dia akan cari rumah seharga 400 juta. Orang punya uang 200 juta, dia akan cari rumah seharga 200, berarti sekitar 600 juta. Ya, punya 300 juta, dia akan cari rumah seharga 1 miliar. Begitu seterusnya. Nah, pola pikir itu tentu dipengaruhi oleh gengsi, ya, atau gaya hidup. Nggak mau kalau dia beli rumah misalkan 100 juta atau 150 juta cash, baik dia membeli rumah seharga 400-500 juta dengan cara kredit daripada dia harus membeli rumah cash dengan harga 100-150 juta. Itu loh, ya. Jadi kalau di Jakarta aja masih ada rumah 100 juta, ya mungkin kecil, mungkin nggak layak lah ya. Ya cari agak jauh di daerah Citayam, Bojonggede, itu bisa, ya. Dan saya sudah bahas di video sebelumnya bagaimana kita mendapatkan rumah dengan harga yang murah dan cukup luas dan lingkungan juga bagus. Itu ada. Nanti silakan sobat Jamu Time dicari di video saya sebelumnya. Nah, jadi itu. Jadi menurut saya ada dua hal utama kenapa orang tidak mau membeli rumah dengan cara cash atau tunai. Ya, saya ulangi lagi. Pertama, karena dia memang pola pikirnya salah, sehingga dia menghasilkan cara bertindak yang salah, yaitu dia tidak menginginkan atau keder duluan lah ya, down duluan bahwa dia tidak akan mampu membeli rumah secara cash. Nah, yang kedua ini yang juga penting, bahwa sebagian besar orang karena memang tidak mau membeli rumah sesuai kemampuannya, ya. Kalau mampunya misalkan 200 juta, dia nggak mau beli rumah dengan harga 200 juta di Citayam atau di daerah-daerah pinggiran, tapi maunya 200 juta itu untuk DP-nya saja, baru cari rumah seharga 500-600 juta. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu sobat Jamu Time, para milenial, mudah-mudahan tips saya ini cukup membantu, dan jika dirasakan bermanfaat silakan di like and subscribe, ya. Kalaupun ada materi untuk dikritisi atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen berikut ini, atau pertanyaan juga boleh. Jadi nanti kalau ada waktu insya Allah saya akan jawab kritik dan pertanyaan sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.